Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-Aizza Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim mata'an Allah bituli hayatih wa amaddahu bis-sihah wal-afiyah tamah wa yanfa'na barakati wa asrarih wal Habib Ahmad bin Saleh mata'an Allah bituli hayatih wa akhina al-Ustadz Al-Habib Hanif Al-Attas mata'an Allah bituli hayatih. Alhamdulillah, datang pada malam hari ini banyak para habaib, khususnya kepada Habib Nagib. Kita datang bersama-sama tanpa janjian. Biasanya saya kalau hadir di tempat ini suka dibilang orang kampung ya. Dibilang katanya pengasinan kampung. Saya mau uji nyali malam ini gitu ya. Ya maksudnya kalau masih bilang kampung juga kita nggak hadir Bib nanti maulid ya. Alhamdulillah kita malam hari ini senang. Mengapa kita berada di majelis untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, mengambil bagian dari hal-hal yang pernah diambil oleh para ulama, para solihin, para pencinta untuk mengajak orang lain mengenang, mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Apapun, baik itu agamanya, fisiknya, apapun syama'il daripada Nabi Muhammad SAW, semua itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kemudian saya tidak akan panjang-panjang karena banyak di sini yang lebih berhak untuk berbicara pada malam hari ini. Hanya kita ingatkan bersama bahwa kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah milik semua umat. Tidak ada orang yang boleh mengklaim dirinya bahwa saya paling berhak untuk Nabi Muhammad. Tidak ada. Bahkan dzurriyyahnya pun tidak boleh mengklaim. Karena kita tidak bisa mengukur kadar cinta itu, dan memang kadar cinta itu tidak ada timbangannya, tidak ada barometernya. Barometernya adalah pengorbanan, cinta, mengingat, mengenang, loyal kepada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada alat ukurnya. Seperti kewalian seseorang, kemudian kita lihat mana yang paling wali, mana paling, nggak bisa. Tidak bisa, khususnya kita orang-orang awam biasa. Kita hormati semua ulama, kita agungkan semua orang yang mengambil bagian untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita boleh muhasabah bersama. Muhasabah Maulid tahun lalu kita masih terang-terangan, ya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya, Habib Ahmad masih berani tahun lalu, ya. Tahun sekarang udah mulai takut, ya. Bukan Habib Ahmad yang ini, maksud ada beberapa Habib Ahmad yang lain, ya. Artinya jadi muhasabahnya bagaimana? Mau kemana? Jadi apa muhasabahnya? Apakah maulid yang sudah kita lakukan tahun-tahun lalu itu kira-kira perlu dikoreksi? Kira-kira dalam majelis itu Rasulullah ridho tidak? Nah, itu yang paling penting. Ya, kalau Rasulullah ridho ya kita teruskan.
Tiba-tiba saat ini bisa kan? Karena ketidaksopanan kita, karena kekurang ajaran umat Nabi Muhammad SAW, karena diamnya kita ketika Rasulullah SAW dilecehkan dan sebagainya, maka Allah tidak beri izin kita kumpul-kumpul mensyiarkan. Itu bisa ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun, dikatakan oleh para ulama yang memanggil-manggil Nabi Muhammad itu satu orang, tapi Allah sebutkan dengan kalimatnya jamak, innalladzina, orang-orang, yunadunaka, itu mereka orang-orang yang memanggilmu, itu dengan kalimat jamak. Kata para ulama, padahal yang teriak-teriak itu satu orang. Mengapa Allah katakan mereka hukum, Allah SWT hukum semua mereka dengan hukum yang sama? La yaqilun, mereka tidak berakal, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan begitu? Karena yang lain diam, karena lainnya diam. Rasulullah dihina, semua diam, maka Allah ratakan itu semua. Kita mendengar beberapa waktu yang lalu orang menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau yang seperti itu udah di acara maulid ada orang menghina Rasulullah SAW, ya, acaranya maulid. Kalau orang-orang yang tidak mau maulid masuk akal, tapi ini acara maulid, Nabi biasa-biasa saja, nggak terang, ya, tidak bercahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kalian diam, kalian nggak peduli dengan masalah seperti ini, nanti mungkin wallahu alam, mudah-mudahan tidak terjadi, tahun depan malah tidak boleh sama sekali. Mungkin bisa Allah dengan caranya kalau kita diam, tidak menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita biarkan, justru ada yang tertawa kan? Coba masih ingat itu ada di YouTube-nya, di samping-sampingnya orang yang biasa hadir maulid, tapi ketika Rasulullah dilecehkan seperti itu, rame-rame orang tertawa, menertawakan, bahkan mensifati sesuatu yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu? Mensifati kalau di Mekah itu ada jambu, nggak berani saya ngomong ya. Pokoknya antum mungkin pasti masih ingat itu, karena omongan kalau kotor biasanya nyangkut terus begitu ya. Nyangkut di benak kita, itu luar biasa. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, ya akhirnya terjadilah yang seperti saat ini. Ini kita wajib memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil bagian, apa yang bisa kita lakukan? Baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari rumah kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca apa yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau boleh koreksi ini, maulid nanti di tahun berikutnya atau apa, sudah cukup maulid dengan hadrah dari pertama sampai akhir, ketawa, joget. Saya dapat kiriman menyedihkan, nangis kalau dengar ini. Ya, saya dapat kiriman dari ikhwan dari Jawa Timur, kejadian maulid. Saya nanti insya Allah saya kirim, mudah-mudahan tidak disimpan oleh orang-orang yang anti maulid. Menjijikkan sekali, naudzubillahi min dzalik. Maulid, dan ini baru, ini bukan rekaman lama, baru juga, masih juga seperti itu. Ya Allah, artinya kalau kita terus-menerus melakukan seperti ini, tidak menjaga kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, hancur kita. Allah akan jauhkan kita dari Rasul SAW. Jadi baca sirah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita baca, kemudian kita yakini. Jadi kalau boleh koreksi ini maulid, baca syama'il itu diartikan maulid, daripada kita apalagi penceramahnya kemudian yang nggak pas begitu. Baca aja sirah, artikan aja satu fasal misalnya. Bagaimana syama'ilnya? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Itu baca. Kalau di Simtud Durar ada, di semua ada syama'il Nabi Muhammad, sehingga orang akrab bahwa Nabi itu memang dilahirkan bercahaya, tampan, wangi, lembut, sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ya, itu yang wajib kita koreksi bersama. Satu hadis saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bahwa Nabi Muhammad SAW, ada orang yang menghina Rasulullah. Sekarang tadi sudah disebutkan oleh Habib Ahmad, ada presiden gila. Jadi tidak semua presiden itu bagus, karena ada yang gila, ya. Itu gila, itu presiden menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi makomnya Nabi tidak akan turun, tidak akan bisa dilecehkan oleh siapapun. Dari zamannya Abu Jahal sampai Abu Sandal yang ada sekarang itu, tidak akan bisa menghinakan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Allah yang mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadh dhahrak wa rafa'na. Allah yang mengatakan, aku tinggikan namamu Muhammad. Sebutan Rasulullah SAW, tidak akan ada orang yang bisa melecehkan. Kemudian kalau begitu kita diam saja? Enggak, kita ambil bagian. Seperti qasidah-qasidah yang dikarang oleh para ulama, itu sudah ada dari zaman dulu. Para sahabat, bahkan Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan ada 120 sahabat yang memuji Rasulullah SAW, dan semua mereka berdiri. Mereka mengucapkannya dalam keadaan berdiri. Kita ambil bagian. Walaupun itu sudah ada, kita bikin, yang bisa punya pantun, bikin pantun untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, yang bisa bikin syair untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita semua mengambil bagian dari itu. Satu cerita supaya tahu bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Utsbah bin Farqad As-Sulami, dikatakan dia mempunyai 4 istri. Ya, jadi sahabat itu punya 4 istri biasa. Ya, para sahabat, kita ini cinta sahabat tapi istri 1. Ya, jadi sahabat itu istrinya 4. Ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW ini tadi, Masya Allah, punya istri 4. Ya. Semua pakai wewangian. Semua beli parfum yang paling mahal supaya suaminya lebih tertarik daripada salah satu di antara mereka. Satu pakai wangian, satu beli lagi di sana, pakai wangian lagi, satu ambil lagi wangian. Masya Allah, berlomba-lomba untuk menjadi yang paling wangi di antara istri itu tadi. Begitu Sayyidina Utsbah keluar, maka wewangian 4 istri tadi kalah semuanya, redup semua, wanginya kalah. Heran dia, ini beli di mana ini, mereknya apa? Ya, kok lebih wangi daripada yang 4 itu tadi. Kemudian dia mengatakan, besok dia beli lagi, cari yang lebih parfum yang lebih bagus lagi. Dan Utsbah keluar, kalah lagi wanginya. Kemudian para istri tadi bilang, kamu dari mana ini wewangian? Padahal Utsbah tidak pernah menyimpan wewangian, artinya tidak memakai wewangian, tapi dia wangi. Dikatakan bahwa aku waktu masih kecil dulu pernah kena gatal di perut dan punggungku. Kemudian aku datang ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melepas bajuku dan beliau mengusap-usap tadi yang ada di perut dan di punggungnya. Kemudian penyakitku sembuh dan wangi tangan Nabi Muhammad lengket di badanku sampai sekarang. Ya, nah, itu bagaimana? Itu wangi Nabi Muhammad luar biasa. Kalau tadi disebutkan oleh Habib Ahmad, memang luar biasa. Dan setiap kali kita adakan acara maulid dan sebagainya, untuk apa? Untuk mengajarkan orang bahwa Rasulullah luar biasa, sehingga kita mengagungkan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nadhar dari Rasulullah SAW. Kita dipandang dengan pandangan rahmatnya, pandangan sayangnya, insyaallah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi